Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca situasi teraktual antara kamu dengan dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa saja yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung kita mulai. Situasi kamu dengan dia adalah ada kartu The Moon di situ, berikut ada kartu dari Page of Wands. Kemudian di situ ada Four of Swords, berikut di situ ada energi dari Queen of Cups. Di situ ada energi dari Temperance, bagus sekali. Berikut di situ ada energi dari Judgment, ada di situ Five of Swords, di situ ada Queen of Swords, dan di situ ada energi dari Eight of Cups. Nah, jadi begini, nampaknya kamu tuh menginginkan rekonsiliasi dengan seseorang gitu ya. Nampaknya kamu tuh mau mengajak seseorang dari masa lalunya kamu atau seseorang yang pernah kamu pertimbangkan menjadi pasanganmu untuk melanjutkan apa yang pernah kalian bangun kemarin hari itu gitu ya. Di sini kalau Mari lihat kamu tuh punya karakter yang cukup kuat ya. Kamu orang yang punya keberanian untuk menjujuri perasaannya kamu yang sesungguhnya kepada dia, gitu. Jadi di sini memang agak sedikit ngotot kamu ya. Kalau Mari lihat, kamu agak sedikit ngotot. Bagaimanapun caranya, kamu tuh berharap mau bahkan mengkondisikan keadaan biar si dia ini ya, seseorang yang mungkin pernah kamu kasih jarak ya dengan dia, pernah kamu tuh yang nampaknya lumayan mengacuhkan dia, kamu lumayan mengabaikan dirinya, barangkali pernah kamu juga itu bilang mau putus sama dia gitu kan. Tetapi untuk kondisi saat sekarang ini kamu mau mengcancel gitu ya, kamu mau merevisi, kamu mau mencoba untuk membatalkan keputusan kamu yang kemarin gitu ya, yang dimana di situ tuh kamu mungkin bilang udahlah kita selesaikan saja koneksi kita ini, aku meninggalkan kamu sajalah lebih baiknya gitu ya, nggak usah lagi hubungi aku, nggak usah lagi berjuang untuk relationship kita ini. Jangan-jangan kamu pernah menyampaikan itu secara langsung kepada dia, atau mungkin tidak melalui kata-kata tapi kamu tunjukkan melalui tindakannya kamu gitu ya. Mungkin kamu ngeblokir dia gitu ya, kamu menghindari perjumpaan dari dia dengan dia gitu. Dan itu biar kamu tahu ya, keputusannya kamu kemarin itu bikin pasangannya kamu ini tuh kayak menderita loh, menderita patah hati, menderita kekecewaan dia di sana gitu ya. Jadi yang tidak mudah dia bisa berpositif thinking, menyambut dengan sebegitu gampangnya cara-caranya kamu kemarin itu memperlakukan relationshipnya kalian ini gitu ya. Sehingga ketika ada keinginan kamu yang 180 derajat berbeda daripada keputusan kamu yang kemarin ya, di sini dalam artiannya kamu mau ngajak dia, oke lah, ayo kita coba lagi relationship ini. Itu nampaknya masih menjadi itu nampaknya belum mendapat sambutan baik dari pasangannya kamu ini. Nah kayak gitu. Jadi itikadnya kamu yang mau berdamai sama dia, Mari rasa tidak akan semudah itu bisa dia terima gitu ya. Walaupun di sini kalau Mari lihat sebenarnya perasaan cintanya sama kamu itu tidak berkurang loh, tidak berkurang. Ini sayang, pasangannya kamu ini nampaknya sayang sama kamu gitu ya.
nampaknya di sini tuh dia cinta sama kamu gitu loh. Ya, kalau dia nggak sayang, kalau dia nggak cinta sama kamu, kenapa dia kemarin hari itu merasa sakit ya ketika kamu mencoba untuk memutuskan agaknya bikin jarak dari seseorang ini. Nah, seperti itu. Tapi jika kebanyakan pembacaannya Mari, si dia yang memancing hubungannya menjadi on off. Nah, di pembacaan kali ini kalau Mari lihat ada kemungkinan besar kamu yang paling sering bikin hubungannya on off. Gitu ya. Seseorang ini nampaknya Mari lebih banyak enggeh aja sama kamu. Iya gitu ya. Ini lebih banyak ini mau, misalnya ya, ada kamu punya pilihan, dia punya pilihan yang berbeda dari pilihan kamu. Mari rasa dia tuh yang lebih banyak mengalahnya sama kamu. Ya udah deh, pilihan kamu aja yang kita mainkan. Kayak gitu ya, udahlah pilihan kamu aja lah yang akan berlaku gitu. Nah, mungkin kamu juga yang banyak, kamu gak boleh kayak gini ya, kamu gak boleh kayak gitu ya. Nah, dia ya manut. Ini nampaknya pasangannya kamu tipe-tipe orang yang manutan sama kamu. Walaupun kamu di sini cewek gitu ya. Nah, tetapi kamu yang paling yang nampaknya tuh kemauannya kamu menjadi sebuah perintah bagi dia gitu. Nah, di sana. Jadi kayak kamu maunya apa, itu yang akan berlaku dalam relationship ini gitu nampaknya ya. Dan jadi kalau Mari bilang kamu yang menunjukkan energi maskulin paling besar, yang mengontrol, yang mendominasi relationship ini gitu ya. Yang paling banyak mengambil keputusan kayak gimananya hubungan ini mau harmonis, itu karena kemauannya kamu. Hubungan ini berantem ya, ada cerita berantemnya, Mari rasa ini berantemnya ini tuh dipancing sama kamu nampaknya gitu ya. Kalau dia seperti Mari katakan tadi, ini lebih banyak sabarnya lihat kamu ya, menghadapi kamu, lebih kayak mau menyesuaikan diri dengan kamu gitu. Jadi dia yang mungkin banyak berubah ya, ketika dia terkoneksi sama kamu, dia akhirnya banyak berubah, mengikuti kamu. Nah gitu. Kalau misalnya dulu dia orangnya pemarah, katakanlah begitu ya. Misalnya dia orangnya pemarah. Sekarang tuh dia ketika bertemu sama kamu, mau gak mau dia tuh harus lebih sabar gitu. Karena kalau dia ngamuan juga gitu ya, wah ini hubungan kalian heboh terus, ribut terus. Nah kayak gitu. Kalau misalnya dia selama ini yang minta untuk dipatuhi, minta untuk yang dimanuti oleh keluarganya dia, teman-temannya dia, atau siapapun itu, ketika dengan kamu, justru dia yang jadi ngikutin dirimu. Nah kayak gitu ya. Dan jangan-jangan yang paling banyak menderita ya, katakanlah kalau misalnya di situ ada penderitaan ya, ini nampaknya dia lebih banyak gitu, yang lebih banyak stresnya, overthinkingnya, yang lebih sering netesin air mata gitu ya, yang lebih banyak cemasnya, resahnya dengan situasi yang gak enak antara kalian berdua, itu nampaknya dirinya dia gitu. Jadi kalau dia cowok, ini cowoknya melo-melo ya, melo-melo orangnya gitu. Bukannya dia jadi kemayu, bukan kemayu, tapi dia lebih banyak ekspresiin kelembutannya dia gitu ya. Kayak gimana tuh gaya-gaya seorang feminim. Nah itu ya, yang lebih care. Misalnya dia yang lebih sering nanya, kamu udah makan belum baby gitu ya, mau tak bawain apa, yang lebih banyak merawat hubungan ini. Kalau Mari lihat ya si pasangannya kamu nampaknya gitu ya. Nah di sana. Jadi kalau kamu misalnya yang kemarin bilang putus, atau mungkin kamu kemarin hari itu
eh, mengambil keputusan untuk agak berjauhan dari dia sakit gitu ya. Ketika kamu ngajak rekonsiliasi, Mari rasa dia memang sebenarnya maunya ini menerima rekonsiliasi ya, ajakan tawarannya kamu gitu ya. Apalagi di sini dia, walaupun dia sakit hati, walaupun dia kecewa kemarin hari itu, tapi dia merawat, dia healing, dia mengambil dia mengambil jarul apa sih? Nggak tahu lah. Dia ngehealing dirinya dia gitu ya. Kok susah Mari ngomongnya ya, apa itu bahasanya ya. Nah jadi dia kayak ngehealing dirinya dia sendiri, self healing dia gitu loh ya. Nah jadi ketika kamu datang lagi ini tuh, proses healing dia sudah berjalan, beberapa ini sudah hampir tersembuhkan. Jadi kamu datang, memang dia agaknya sedikit was-was sama kamu gitu ya, sedikit yang kayak lebih kali ini dia tuh yang mau lebih aku harus hati-hati aja lagi dengan kamu gitu. Karena kemarin hari itu udah pernah merasakan sikapnya kamu, andai kata suatu saat nanti kamu ninggalin dia udah punya pengalaman gitu. Paham gak sih? Kemarin hari itu kamu kasih jarak sama dia gitu ya. Kamu beri jarak dari seseorang ini. Ketika kamu beri jarak, dia kan sakit tuh, dia kan perih tuh gitu ya. Dia agak kacau di situ tuh, hati dan pikirannya tuh kacau gitu. Nah jadi berangkat dari pengalaman itu, dia akan lebih berhati-hati lagi menjaga hatinya dia. Memang di sini dia tidak menolak kamu lah, justru dia seneng kalau kamu tuh datang lagi sama dia, ngajak dia kembali tuh, justru dia tuh seneng banget gitu loh. Dia tuh happy. Tapi ya tadi ya, happy-nya dia itu enggak yang langsung, oh ya sinilah kamu sayang gitu. Barangkali ya enggak kayak gitu juga ekspresinya. Agak-agak jual-jual mahal dulu, atau dia masih nyari tahu dulu, ini kamu sungguhan nggak nih mau balik sama dia. Jangan-jangan kamu balik terus hanya untuk sebentar nanti pergi lagi, kan kayak gitu ya. Karena dia udah tahu nih self love, dia udah tahu nih sakitnya kemarin itu kayak gimana, nggak mau mengalami sakit yang sama lagi gitu ya. Nggak mau dia di situ, walaupun dia nggak kurang-kurang, nggak menghilang rasa sayangnya dia untuk kamu. Nah di sana, tapi orang ini setia ya. Ini baik banget nih. Kalau ada yang nakal dalam relationship, Mari rasa kamu yang nakal. Tapi nakalnya kamu itu gini, bukan nakal karena kamu orangnya iseng ya, enggak. Bukannya kamu tuh kayak bocah nggak karu-karuan gitu orangnya, enggak. Memang kayaknya itu karakternya kamu ya. Kamu seneng memang apa tuh bahasanya, memerintah ya, boleh tuh Mari pakai bahasanya memerintah. Kamu senang memerintah, kamu orangnya ceplas-ceplos juga ya. Atau jangan-jangan kamu kemarin itu tuh bukannya meninggalkan dia, tapi ada kata-kata yang kamu sampaikan ke dia, dan kata-kata itu tuh mungkin bener sih, nggak ada yang salah dari apa yang inti yang dari kamu sampaikan ke dia, tapi keras banget cara ngedeliverkan apa yang dalam pikiran dan perasaanmu tentang dia. Ini agak tajam gitu ya, agak tajam, bikin seseorang ini tuh terhuyung-huyung gitu dengan apa yang caranya kamu ngomong sama dia itu gitu loh.
Nah di sana ya, dia pun taunya kalau kamu keras seperti ini karena ada maksud dan tujuan baiknya kamu. Kayak kemarin mungkin kamu bilang, udahlah kita akhiri saja, andaikan begitu ya. Dia tahu sebenarnya kenapa kamu mengambil keputusan untuk pisah itu dari dia atau berjarak itu dari dia. Dia tahu di situ. Tapi walaupun dia mengerti di balik dari maksudnya kamu, tetap dong ada ego juga yang namanya ada jarak ya antara diri sebagai pecinta dengan dia yang dicintai. Itu kan bikin kita gamang gitu ya. Jangan-jangan ini pisah selamanya, jangan-jangan ini gini atau apalah gitu, datang pikiran-pikiran yang sedikit bernuansa negatif itu ya. Nah di situ. Jadi kamu ngajak dia balik di sini nampaknya agak sedikit maksa caranya kamu ngajak dia balik gitu ya. Tapi dengan caranya kamu seperti itu, iya sih agak mempercepat keintiman kembali gitu ya. Misalnya kayak kamu tuh, kalau aku telepon kamu angkat ya, ayo kita jalan-jalan kemana. Misalnya dia kadang-kadang mau juga kamu ini agak-agak gimana gitu ya, ngajak dia teleponan atau ngajak dia jalan atau mintakan sesuatu kepada dia di saat dia lagi riweuh gitu ya, di saat dia lagi sibuk kamu ngajak dia jalan, di saat dia lagi pengen istirahat kamu ngajak teleponan, kayak gitu. Ada masa-masa yang nampaknya ketika kamu mencoba mengakses dia lagi tidak siap gitu loh. Tapi ini orang seperti Mari sampaikan tadi, ya udah deh, asal kamu senang, asal kamu bahagia. Nah seperti itu ya. Kamu asal kamu happy aja lah, gitu. Jadi kembali lagi kayak pola kemarin hubungannya kalian ini. Cuman mungkin di sini dia agak lebih memahami kamu lagi gitu ya. Bertambah pemahamannya dia tentang kerasnya kamu gitu ya, tajamnya kamu gitu loh, keegoisannya kamu gitu. Karena mau kalian ini egois, kalau Mari lihat ya, kamu energinya kamu ini mau egois gitu, sak-sak karep PDW-nya kamu gitu ya. Jadi dia mau memahami itulah, kalau Mari tangkep, mau mengerti dia di situ. Jadi justru dia kadang-kadang ini bisa kayak yang agak iba ya melihat kamu. Mungkin ya namanya kalian berhubungan udah sekian waktu ya. Mungkin dia kayak yang tahu, oh ini kamu keras seperti ini tuh karena hidupmu memang keras gitu ya. Oh masa kecilmu tuh agaknya kurang nyaman gitu ya. Mungkin ada juga peristiwa-peristiwa apalah gitu ya yang harus kamu hadapi, yang akhirnya bikin kamu punya karakter yang seperti itu gitu. Jadi dia tuh kalau melihat agak iba ya. Ini bukan iba merendahkan, enggak kayak gitu. Tapi dia kesian gitu lihat kamu gitu ya. Udahlah dia. Jadi ini bisa cintanya dia itu bertambah dalam sama kamu karena kesian gitu ya. Harusnya kamu tuh layak untuk punya hidup yang lebih baik gitu ya. Jadi udahlah sama aku aja, biar kamu tahu bahwa dunia itu tidak selalu sekeras yang kamu alami seperti kemarin-kemarin hari gitu loh. Kalau dengan aku setidaknya ada aku di sini yang bisa kamu andalkan kalau kamu lagi rapuh, kalau kamu lagi sedang tidak baik-baik saja. Aku bersedia kamu jadikan sebagai sandarannya kamu. Mungkin memang kalau ngasih apa-apa sama kamu boleh jadi enggak juga ya dalam bentuk material ya. Ini maaf aja, untuk beberapa dalam bentuk material mungkin dia nggak bisa support kamu gitu ya.
Misalnya dia melihat, oh kamu tuh punya kebutuhan besar dalam hal finansial. Boleh jadi beberapa diantaranya dia ini memang tidak punya itu gitu loh, nggak bisa dia share uang sama kamu karena apalah gitu ya, ada alasan tertentu lah ya. Tapi setidaknya kalau kamu butuh teman untuk menangis, dia mau mengelus-elus kepalanya kamu, bilang sabar gitu ya. Kalau kamu butuh pelukan, dia mau memeluk kamu, gitu-gitulah. Pokoknya kehadiran dalam bentuk rasa aku mau bikin kamu nyaman, aku mau bikin kamu tuh ngerasa kalau kamu tuh nggak sendiri, aku mau bikin kamu tuh tahu bahwa kamu layak dicintai gitu. Kayak gimana tuh mama gitu ya, tapi ini mama modelnya tuh mama yang di rumah gitu, tapi ini mama yang waras loh ya. Ada juga kan mama-mama itu yang terganggu secara mental dan rohani ya, tapi ini yang gambaran ibu kayak gimana ya, ibu yang sungguh-sungguh ibu lah gitu lah, ibu yang ideal lah gitu ya. Itu kan anak nangis dipeluk, digendong-gendong, dibuai-buai gitu ya, dirayu-rayu gitu kan. Nah nampaknya Mari aku mau hadir dengan figur yang seperti itu gitu. Memang aku nggak bisa ngasih kamu bayar hutang kamu misalnya gitu ya, aku nggak bisa support kamu dalam hal apa ya, memudahkan bisnisnya kamu, aku nggak punya kapabilitas di situ. Tapi kalau kamu butuh kekasih gitu ya, butuh ialah kekasih aja lah ya bahasanya. Kalau kamu butuh kekasih, kalau kamu butuh tahu kamu ini berharga atau enggak, datang sama aku. Nah di sana ya, aku nggak akan nolak kamu, aku akan sayang sama kamu. Nah kayak gitu dia. Oke, baik. Beruntung ya orang-orang yang udah ketemu dengan pasangan seperti ini tuh, beruntung banget. Tapi ingat ya, dalam dunia nyata ini bisa energinya bolak-balik. Ya, yang Mari baca di sini sebagai energi pasangan, nggak taunya ini adalah energi kamunya ya di kehidupan nyata, bisa-bisa aja. Oke. Sekarang Mari akan tarik koin-koin. Koin-koin ini untuk cari tahu apakah pembacaan ini energinya kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Begitu juga dengan zodiaknya. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia ya. Mari awali dengan inisial D. Ada di situ Dumai, ada di situ durian, kemudian di situ ada daun ya. Berikut ada inisial I, ada imbas, kemudian ada iman, kemudian ada apalagi tuh istimewa ya. Berikut ada inisial S, ada susu, kemudian ada sayur, ada sapi ya. Ada inisial B, bulan, kemudian bunga ya. Ada inisial H, hari, kemudian habis. Ada inisial J, jelas, jujur, juara. Oke, masuk kita ke zodiak. Sagittarius hadir, Libra hadir, kemudian di situ ada Leo, berikut di situ ada energi dari Virgo. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.